Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, ada satu topik yang patut untuk kita bahas, karena topik ini merupakan sesuatu yang berguna bagi kita, terutama dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan baik secara duniawi maupun kebahagiaan secara spiritual. Karena tidak ada satupun orang yang ingin hidup menderita. Semua orang ingin hidup bahagia. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi dan juga spiritual adalah dengan kita menjaga kemoralan kita, menjaga praktik sila kita. Nah, dalam agama Buddha, sebagai seorang berumah tangga tentunya diwajibkan dan juga dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha untuk mempraktikkan minimal adalah 5 aturan kemoralan, yaitu melatih diri untuk tidak membunuh apapun, tidak hanya membunuh manusia, bahkan membunuh binatang, dan bahkan binatang sekecil apapun dianjurkan kita sebagai umat Buddha untuk melatih diri tidak membunuh. Yang pertama. Yang kedua adalah melatih diri dari mengambil apa yang tidak diberikan, atau dengan kata lain, mencuri. Ini juga latihan kemoralan yang juga sangat baik, sangat patut untuk kita praktikan. Dan juga yang ketiga, terutama adalah seorang berumah tangga, adalah melatih diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan asusila, atau dengan kata lain adalah melakukan perzinahan. Artinya seseorang yang sudah bersuami, sudah beristri, tidak kemudian selingkuh dengan istri atau suami orang lain. Atau seseorang yang belum beristri, belum bersuami juga dilatih untuk tidak melakukan hal-hal layaknya seperti seorang suami ataupun seorang istri. Maka ini adalah juga latihan kemoralan. Nah, yang keempat adalah seseorang terutama berumah tangga, dan dalam hal ini yang keempat ini untuk semua orang, termasuk kami para biku juga wajib untuk mempraktikkan, adalah menghindari dari kata-kata bohong, kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak bermanfaat. Termasuk sebenarnya juga menghindari kata-kata yang sifatnya memecah, yang sifatnya menghancurkan. Bukan mempersatukan, tetapi justru menghancurkan. Bukan memberikan keharmonisan, tetapi justru memberikan perpecahan. Nah, itu juga harus dihindari. Sedangkan yang kelima adalah menghindari meminum minuman yang sifatnya memabukkan. Dan bahkan tidak hanya sekadar minuman. Bahkan ketika apapun hal, termasuk sesuatu yang dimakannya, dikonsumsi, nantinya membawa kepada lemahnya kesadaran, itu juga hendaknya dihindari. Nah, 5 aturan kemoralan di sini sangat baik untuk dipraktikkan oleh siapapun, dan dalam hal ini utamanya adalah untuk para berumah tangga. Dan banyak manfaat yang bisa diperoleh dari mempraktikkan 5 aturan kemoralan ini. Yang paling jelas yang kita peroleh dengan mempraktikkan 5 aturan kemoralan di sini adalah seseorang akan hidup secara harmonis dengan lingkungan sekitar. Karena kita tahu bahwasanya mengapa seseorang terus melakukan konflik atau memunculkan konflik dan banyak konflik pertengkaran yang datang kepada orang tersebut, karena jasmani dan juga ucapannya tidak dijaga, karena tidak mempraktikkan kemoralan. Karena dia membunuh, maka dia pun juga akan dicelakai, akan dirugikan oleh orang lain. Karena dia katakan mengambil apa yang tidak diberikan, maka dia pun juga mendapatkan trouble, mendapatkan masalah. Dan karena dia berselingkuh misalnya, maka dia pun juga sebagai akibatnya mendapatkan masalah dari luar dirinya, dari lingkungan sekitar. Nah, itu yang paling terlihat. Nah, dalam hal ini Sang Buddha menyampaikan, setidaknya secara duniawi itu ada 5 manfaat yang bisa diperoleh dengan
menjaga kemoralan siapapun. Ketika menjaga kemoralannya, berumah tangga mempraktikkan 5 sila yang tadi telah disebutkan, maka 5 manfaat ini akan dapat diperoleh. Yang pertama adalah seseorang tidak akan mencela dirinya. Nah, orang yang mempraktikkan sila dengan baik, setelah melihat dirinya baik, melihat dirinya itu bersih, tidak melakukan kesalahan dalam ucapan dan juga perbuatan jasmaninya, maka dia berbahagia dengan tidak mencela dirinya. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan bahwasanya orang yang mempraktikkan sila dengan baik, maka orang tersebut tidak ada penyesalan. Yang kita tahu bahwa kalau pikiran kita dihantui oleh penyesalan, itu akan betul-betul memberikan penderitaan. Tetapi orang yang mempraktikkan sila dengan baik, melihat dirinya bersih, melihat dirinya tidak melakukan kejahatan, maka tidak ada penyesalan dalam batinnya. Dan orang demikian setiap momennya akan hidup bahagia, karena dia tidak mencela dirinya. Maka ini penting sekali, kalau orang ingin bahagia dengan tidak ada penyesalan, tidak ada hal-hal yang mengganjal dalam pikirannya, dalam batinnya, maka praktikkan sila dengan baik. Dengan melihat bahwa dirinya telah berbuat yang terbaik, melihat bahwa perbuatan dan ucapannya itu murni, bersih, maka dia akan berbahagia. Maka Sang Buddha mengatakan, somodati sopamodati diswa kama wisuda matano. Seseorang akan berbahagia dan semakin berbahagia setelah melihat perbuatan bersih yang dia lakukan. Nah, ini juga penting untuk kita jadikan sebagai acuan kalau kita ingin bahagia. Lantas yang kedua adalah orang yang menjaga silanya dengan baik, dia akan dipuji oleh para bijaksanawan. Lantas apa untungnya? Hanya dipuji oleh para bijaksanawan. Jelas ini adalah keuntungan. Kalau seseorang dipuji oleh orang yang jahat, orang yang tidak bijak, itu adalah kerugian. Karena apa? Orang yang tidak bijak akan memuji kejahatan orang lain. Maka ketika ada orang yang tidak bijak, orang yang tidak mempunyai pemahaman tentang baik dan buruk, kemudian memuji kita, malahan kita harus melihat bahwasanya ada sesuatu yang salah. Bahwasanya kita mungkin telah melakukan hal yang buruk, makanya dipuji oleh orang yang tidak bijak. Tetapi kalau kita dipuji oleh orang yang bijak, maka ini adalah sebuah keberuntungan. Artinya kita still on the right track. Kita masih di jalan yang benar. Buktinya adalah orang yang bijak, orang yang memahami dhamma, memuji apa yang kita lakukan. Maka orang yang mempraktikkan sila dengan baik, etikanya baik, ucapannya terjaga, perbuatan jasmaninya juga terkendali, dia akan dipuji oleh para bijaksanawan. Nah, ada satu pernyataan yang diberikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan orang yang melakukan kejahatan karena tidak punya keyakinan terhadap hukum karma, dan orang yang melakukan keburukan, orang yang melakukan kebaikan karena dia punya keyakinan terhadap hukum karma. Nah, dikatakan kalau orang yang punya keyakinan terhadap hukum karma dan dia kemudian melakukan hal yang baik dalam hidupnya, seandainya ternyata hukum karma itu tidak ada, sehingga kelahiran yang akan datang tidak ada, maka orang demikian tetap akan beruntung. Beruntung karena apa? Karena dia dalam kehidupan sekarang akan dipuji oleh para bijaksanawan. Dan akan beruntung lagi karena setelah kematian dia akan terlahir di alam surga. Nah, bedanya kalau seseorang melakukan kejahatan karena tidak punya keyakinan terhadap hukum karma, kalau ternyata kelahiran yang akan datang tidak ada karena hukum karma tidak ada. Kalaupun demikian halnya, oke, dia tidak terlahir di alam neraka atau di alam yang merugikan atau menderita, tetapi di alam kehidupan sekarang dia akan dicela oleh para bijaksanawan, dan dia akan menderita lagi kalau dia kemudian ada hukum karma, ada kelahiran yang akan datang, dan dia terlahir di alam menderita. Maka mempraktikkan sila yang itu adalah salah satu kebajikan, itu tetap memberikan keuntungan karena seseorang kemudian akan dipuji oleh para bijaksanawan. Nah, ini yang kedua.
Yang ketiga, orang yang mempraktikkan sila juga dikatakan orang demikian akan memiliki keterkenalan. Jadi nama baiknya akan menyebar. Jadi tentu banyak di antara kita yang masih menginginkan untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan keterkenalan, kemasyhuran. That's okay. Siapapun berhak untuk mendapatkan popularitas. Tetapi satu, popularitas, kemasyhuran, keterkenalan yang sangat dipuji oleh Sang Buddha adalah ketika orang menjadi populer karena kebajikannya. Orang menjadi populer karena praktik silanya, karena etikanya, karena menjaga ucapan dan juga perbuatan jasmaninya. Sementara tentu ada banyak orang yang menjadi terkenal, tetapi terkadang keterkenalannya bukan karena kebajikannya, tetapi karena kejahatannya. Maka terkenal siapapun berhak untuk mendapatkan kalau memang mau, tetapi upayakan hal tersebut hanya dengan cara menjaga kemoralannya. Dan bahkan dikatakan orang yang menjaga kemoralannya, orang demikian akan terkenal dengan sendirinya. Nah, dikatakan kalau wanginya bunga itu tidak bisa melawan arah angin. Artinya ketika anginnya mengarah ke timur, ya wangi bunga tersebut juga mengarah ke timur, tapi tidak mengarah ke barat. Ketika anginnya mengarah ke selatan, ya bunga tersebut wanginya akan mengarah ke selatan, tidak mengarah ke utara ataupun arah lainnya. Akan tetapi wanginya kemoralan, wanginya etika itu akan menyebar melawan arah angin. Maka sebenarnya dengan sendirinya secara alami orang yang mempraktikkan sila dengan baik itu akan menjadi masyhur, nama baiknya akan berkembang. Maka ini adalah manfaat yang ketiga secara duniawi. Nah, sekarang ada manfaat yang keempat. Manfaat yang keempat adalah orang yang mempraktikkan sila dikatakan asamulho kalangkaroti. Dia akan mati dengan tidak bingung. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Kematian adalah sesuatu yang masih menjadi misteri oleh siapapun. Jadi siapapun yang saat ini masih hidup, masih memiliki misteri. Apa yang akan terjadi pada saat kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Nah, harapan dari semua orang adalah karena banyaknya doktrin, banyaknya informasi, mungkin seseorang akan berpikir bahwa ketika nanti kematian itu terjadi, seseorang akan harus menderita sekali, harus mengalami katakan hal-hal yang menyakitkan dan sebagainya karena harus dipaksa untuk melepaskan jasmaninya, dan ketakutan biasanya muncul ketika seseorang berpikir tentang kematian. Nah, tetapi Sang Buddha meyakinkan orang yang menjaga silanya dengan baik, orang demikian akan mati dengan tidak bingung. Artinya dengan kata lain akan mati dengan penuh perhatian dan bahkan akan mati dengan bahagia. Mengapa demikian? Karena tidak ada satupun hal yang dibebani lagi. Tidak ada satupun hal yang membuat dia menjadi, katakan, menjadi khawatir, gelisah, menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan. Karena semua yang dilihat, yang berkenaan dengan perbuatannya, ucapan, dan jasmaninya adalah hal baik. Maka ketika kematian terjadi, akan meninggal dengan tenang, meninggal dengan tidak bingung. Maka sesungguhnya ketika ada misalnya ada flyer dan sebagainya di koran, di newspaper, di media yang mengatakan, oh si A meninggal dengan tenang. Sesungguhnya cara untuk meninggal dengan tenang tidak lain adalah salah satunya mempraktikkan sila dengan baik, mempraktikkan kemoralan dengan baik. Maka ketika ajal tiba, kematian tiba, seseorang akan meninggal dengan tenang, meninggal dengan batin yang tidak gelisah, dengan batin yang tidak bingung. Asamulho kalangkaroti. Nah, ini Sang Buddha make sure, meyakinkan kepada kita semua. Nah, sedangkan yang kelima adalah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, orang yang menjaga sila dengan baik, mempraktikkan sila dengan baik, ketika kematian terjadi dan harus terlahir di alam lain, maka dia terlahir di alam surga. Maka ingat, setiap orang, tentunya kebanyakan dari kita menginginkan bahwasanya setelah kematian akan terlahir di alam yang bahagia, ataupun setelah kematian kalau belum tercerahkan, belum ada pembebasan,
belum mencapai kesucian arahanta, setidaknya adalah terlahir di alam surga, di alam yang membahagiakan. Nah, di sini satu syarat yang bisa kita gunakan agar ketika kematian terjadi dan dilahirkan, kemudian terlahir di alam surga, adalah dengan mempraktikkan sila, mempraktikkan kemoralan. Maka secara Buddhis, alam surga sebenarnya adalah milik siapapun, tanpa melihat mungkin keyakinannya apa, kemudian sukunya apa, bangsanya apa. Yang terpenting adalah dalam hidup sekarang ini menjaga kemoralannya. Dalam hidup sekarang ini menjaga ucapan dan perbuatan jasmaninya. Ucapannya terkendali, jasmaninya juga terkendali. Syukur-syukur. Syukur-syukur seseorang juga menjaga yaitu pikirannya. Sehingga apa? Ketika kematian terjadi, batinnya akan berbahagia, batinnya tenang, dan dengan ketenangannya ia terlahir di alam surga. Dan ini apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ketika berbicara manfaat dari kemoralan. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, lebih dari itu. Manfaat kemoralan tidak hanya berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sebenarnya 5 hal tadi sifatnya duniawi. Karena apa? Masih di dalam lingkaran tumibah lahir. Walaupun ada manfaat yang diperoleh dalam kehidupan sekarang ataupun dalam kehidupan yang akan datang. Tetapi itu semua adalah duniawi. Sementara manfaat dari mempraktikkan sila ini juga bisa berkenaan dengan manfaat secara spiritual. Artinya apa? Orang yang mempraktikkan sila juga sebenarnya adalah orang yang tengah mengembangkan batinnya. Kenapa bisa demikian? Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat, itu muncul dari batin kita. Artinya kalau kita mengendalikan ucapan kita, perbuatan kita dengan mempraktikkan sila, kita mengendalikan perbuatan kita untuk menghindari dari pembunuhan, dari pencurian, dari tindakan asusila, dari mabuk-mabukan. Artinya kita sedang mengendalikan batin kita. Kenapa? Karena orang yang melakukan kejahatan melalui badan jasmani itu muncul dari batin. Kenapa orang membunuh? Karena batinnya dikuasai oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh ketidaktahuan. Mengapa orang mencuri? Mengapa orang berzina? Mengapa orang mabuk-mabukan? Itu karena ada kotoran batin yang tidak terbendung, yang kemudian menguasai orang tersebut, sehingga perbuatan jasmaninya itu menjadi buruk. Demikian pula, orang yang menghindari kebohongan, praktik sila yang keempat, adalah orang yang sedang mengembangkan batinnya. Karena seseorang bisa berbohong, bisa berucap kasar, bisa berucap yang tidak bermanfaat, itu muncul dari batin. Batinnya tidak terjaga dengan baik, maka ucapannya juga tidak terjaga. Maka ketika seseorang mempraktikkan sila dengan baik, dia sedang mengembangkan batinnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pernah dikatakan oleh Sang Buddha, sila paribawita samadhi mahanisangsa mahapala. Ketika konsentrasi ketenangan batin dikembangkan bersamaan dengan sila, dengan kemoralan, maka akan memberikan buah yang besar, manfaat yang besar. Dan juga dilanjutkan, samadhi paribawita apanya, mahanisangsa mahapala. Dan ketika kebijaksanaan dikembangkan dengan samadhi atau konsentrasi, maka akan memberikan manfaat yang besar, buah yang besar. Dan dikatakan panya paribawita citang vimucati. Dan batin akan terbebaskan ketika di kebijaksanaan dikembangkan dengan samadhi. Artinya di sini sila, samadhi, panya dan juga pembebasan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau orang ingin terbebaskan, bebas dari tumibah lahir, bebas dari hal-hal yang buruk, kotoran batin, maka orang demikian harus apa? Mengembangkan atau mempraktikkan sila, mengembangkan samadhi, dan juga kebijaksanaan. Sila kemoralan akan mendukung konsentrasi, konsentrasi dan kemoralan akan mendukung kebijaksanaan. Dan ketiganya, sila, samadhi, dan panya akan membawa seseorang, mengantar seseorang untuk bisa terbebaskan
dari segala bentuk kotoran batin, dari segala bentuk duka penderitaan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mempraktikkan sila memberikan manfaat baik secara duniawi maupun secara spiritual. Duniawi dalam kehidupan sekarang berbahagia, dalam kehidupan yang akan datang juga berbahagia. Dan spiritual adalah dengan praktek sila membantu pengembangan samadhi, pengembangan panya, kebijaksanaan, dan pada akhirnya membawa kepada nibbana atau pembebasan. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua maju di dalam praktek moral kita, maju di dalam konsentrasi kita, maju di dalam kebijaksanaan kita. Sabi sata bawantus kitata, semoga semua makhluk berbahagia.